Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita boleh bertemu dalam Ragi Renungan Pagi hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini, Jumat 26 Juni 2020. Bersyukur terlebih hari istimewa, hari pekabaran Injil GKI hari ini. Bimbing kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai almanak gereja kita untuk hari ini Jumat 26 Juni 2020 terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 12. Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 12 dengan judul berikut Firman Tuhan Kemerdekaan Kristen. Saya bacakan untuk kita, begini bunyinya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengegirikan saja dirinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini hari istimewa bagi kita warga gereja Kalimantan Evangelis, hari pekabaran Injil GKI. Hari pekabaran Injil GKI. Injil artinya kabar baik. Kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik yang sudah sampai kepada kita, gereja Kalimantan Evangelis. Dan Tuhan mau memakai, mengutus gereja Kalimantan Evangelis untuk hidup di dalam Injil kabar baik dan terus mengabarkan Injil kabar baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Kabar baik dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, bahwa Tuhan Allah mengasihani kita. Tuhan tahu kita semua manusia tanpa kecuali adalah berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, dan upah dosa ialah maut. Tetapi kebenaran firman Allah yang sudah nyata di dalam Tuhan Yesus menegaskan Allah mengasihi kita, Allah mengasihani kita. Allah tidak menghendaki seorang pun untuk binasa karena dosanya atau di dalam dosanya. Allah sendiri yang bertindak di dalam kasih-Nya, di dalam kasih karunia-Nya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib di Golgota, untuk menggantikan manusia yang tidak berdaya, yang diperbudak oleh dosa, boleh menerima dan mengalami kabar baik Injil, bahwa dilepaskan, dibebaskan dari dosa dan kuasanya oleh anugerah Tuhan Allah di dalam nama Yesus yang telah mati di kayu salib di Golgota itu. Engkau dan saya hanya menerimanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita andalkan dari diri kita sendiri untuk dapat menyelesaikan utang dosa kita itu. Kita hanya menerimanya, menyambutnya dengan iman dan ucapan syukur. Jemaat di Galatia sempat dicondongkan hatinya dari Injil yang sudah diberitakan oleh para rasul.
di mana beberapa orang datang ke Galatia dan mengatakan Injil tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, hanya harus masih sunat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Injil yang sejati tidak berubah. Kabar baik yang hanya kita terima, kita miliki oleh anugerah Tuhan semata, bukan karena perbuatan baik kita. Dan anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu tidak sia-sia dalam kehidupan orang yang menyambutnya. Hidup orang yang menyambut Injil itu kan hidup di dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam pengharapan, dan hidupnya sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan meneruskan kabar baik itu kepada siapapun. Selamat Hari Pekabaran Injil GKI. Mari kita sambut, kita syukuri, kita hidupi Injil itu dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita boleh meneruskan kabar baik itu melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus bersyukur kami kembali boleh mendengar Injil, kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus, yang boleh kami sambut di dalam iman, di mana hanya oleh anugerah-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami boleh dibebaskan dari kuasa dosa, yang boleh memiliki hidup di dalam damai sejahtera sukacita, dan memiliki hidup yang kekal. Bersyukur hari ini, Hari Pekabaran Injil GKI, kami diingatkan, ditegur oleh firman-Mu supaya kami tidak lagi mencondongkan hati pikiran kami kepada Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Bahwa Injil yang benar hanya satu, Injil di dalam nama Yesus yang telah mati di kayu salib di Golgota, dan hanya kami boleh menyambutnya dengan percaya dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkatilah GKI, bahkan kami semuanya, untuk hidup di dalam kabar baik itu, dan sekaligus menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar baik itu melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami aminkan pimpinan bimbingan-Mu hari ini bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.